Selamat datang di kedalaman samudra, di mana keindahan bertemu misteri. Di antara warna-warni terumbu karang, ada satu penghuni yang paling ikonik dan dicintai, yaitu ikan clownfish, atau yang lebih akrab kita sapa dengan ikan badut. Dikenal karena warnanya yang cerah dan gerakannya yang lucu, ikan kecil ini telah memikat hati jutaan orang. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik penampilan menggemaskan itu, tersembunyi fakta-fakta biologis yang sangat unik dan sebuah hubungan persahabatan yang menakjubkan? Selama 10 menit ke depan, kita akan mengungkap kehidupan rahasia ikan badut, dari rumahnya yang beracun hingga sistem sosialnya yang luar biasa. Tak ada yang lebih identik dengan ikan badut selain rumahnya, anemon laut. Bagi sebagian besar makhluk laut, menyentuh tentakel anemon adalah hukuman mati. Tentakel itu dipersenjatai nematosista, sel penyengat beracun yang melumpuhkan mangsa. Namun, ikan badut berenang di dalamnya tanpa terluka. Ini adalah contoh klasik dari simbiosis mutualisme, sebuah hubungan saling menguntungkan. Bagaimana mereka bisa kebal? Setelah melakukan tarian adaptasi, tubuh clownfish diselimuti lapisan lendir khusus. Lendir ini dipercaya meniru lapisan lendir anemon itu sendiri, menyamarkan ikan badut dari sistem sengatan anemon. Anemon memberi ikan badut perlindungan dari predator. Sebagai balasannya, clownfish melakukan beberapa hal. Mereka membersihkan sisa makanan dan parasit, mengipasi air untuk meningkatkan sirkulasi oksigen bagi anemon, dan yang paling penting, mereka mengusir predator anemon seperti ikan kupu-kupu. Aspek yang paling menakjubkan dari ikan badut adalah sistem sosial dan reproduksinya. Mereka hidup dalam kelompok kecil, namun dengan hierarki yang ketat. Dalam satu anemon, hanya ada satu ikan betina dominan, ikan yang paling besar, dan satu ikan jantan yang menjadi pasangannya. Semua ikan lain dalam kelompok itu adalah jantan tidak aktif yang lebih kecil. Nah, inilah bagian yang mengejutkan, semua ikan badut terlahir sebagai jantan. Mereka adalah hermafrodit protandri. Jika si betina dominan mati, ikan jantan terbesar kedua secara ajaib akan berubah jenis kelamin menjadi betina. Dan, ikan jantan terbesar berikutnya akan naik pangkat menjadi pasangan kawin. Perubahan jenis kelamin ini memastikan kelangsungan hidup koloni dan kemampuan mereka untuk bereproduksi. Proses pemijahan terjadi di dasar datar dekat anemon. Ikan jantan bertugas menjaga dan mengipasi telur hingga menetas. Ikan badut tidak hanya ada di satu tempat. Mereka tersebar luas di perairan hangat Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Laut Merah, hingga Great Barrier Reef Australia. Ada sekitar 30 spesies ikan badut yang diakui secara ilmiah. Yang paling terkenal tentu saja Amphiprion ocellaris, si ikan oranye dengan 3 garis putih bertepi hitam. Namun, ada juga marun clownfish yang lebih besar dan agresif dengan warna merah marun, atau pink skunk clownfish yang lebih ramping. Setiap spesies memiliki kombinasi warna dan anemon inang pilihannya sendiri. Sebagai makhluk omnivora, makanan mereka cukup beragam, mulai dari alga, plankton, hingga sisa-sisa makanan anemon. Meskipun terlihat tenang, jangan salah, mereka adalah ikan yang teritorial dan akan gigih mempertahankan anemonnya. Meskipun tangguh, populasi ikan badut menghadapi ancaman serius. Kerusakan terumbu karang dan pemutihan anemon akibat perubahan iklim dan polusi adalah bahaya terbesar. Jika anemon mati, clownfish akan kehilangan rumah dan perlindungan mereka. Selain itu, permintaan pasar ikan hias juga menjadi ancaman. Meskipun saat ini sebagian besar clownfish yang dijual di akuarium berasal dari budidaya atau penangkaran, bukan dari tangkapan alam. Upaya konservasi, seperti restorasi terumbu karang dan praktik aquaculture berkelanjutan, sangat penting untuk memastikan bahwa ikan badut dan rumahnya yang beracun dapat terus menghiasi lautan kita untuk generasi mendatang. Ikan badut adalah mahakarya evolusi. Mereka membuktikan bahwa makhluk terkecil pun dapat memiliki peran terbesar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dari kekebalan berlendir hingga kemampuan berganti kelamin, ikan ini benar-benar lebih dari sekadar Nemo yang kita kenal. Mereka adalah pahlawan kecil di lautan luas. Terima kasih telah menyelami dunia clownfish bersama kami. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk kisah biota laut menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!